Masya Allah, keren ini. Kitab suci, Taurat dan Injil. Ini jadi sorotan ini. Kita spill. Ini tidak umum kalau ini. Sangat tidak umum. Mereka menyebut nama Tuhannya sebagai apa? Mereka menyebut nama Tuhannya sebagai Elohim. Sebenarnya upaya penghapusan nama Allah dari Bible itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Termasuk ini salah satunya. Di sini sudah nyaris sudah tidak ada nama Allah sama sekali di sini. Tidak ada. Anda mencari nama Allah di sini seperti Anda mencari uang 100 rupiah yang jatuh ke dalam lautan yang dalam. Oh, ini. Ya, ini Bible yang biasanya dispil oleh Kododitan. Ini dari beliau. Ini kitab suci Katolik. Yang ada keterangannya, ini ayat ini palsu. Ayat ini tidak asli. Di sini ada catatan kakinya, footnote and note ada di sini. Tidak bisa baca, Bu. Nah, kenapa nggak bisa baca? Alasan ketinggal kacamata. Saya kasih kacamata saya, nggak bisa baca juga. Bagaimana? Orang nggak ada kalimatnya di situ. Kosong. Nah, kosong tuh. Ini minta tolong di-spill ya. Jadi Robert Wallem tidak bisa baca ayat ini. Yang 21 ini, yang ada warnanya pink. Nah, tidak bisa baca. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami ada di kota Bekasi. Dan ini ada menggunung ribuan buku, ribuan kenangan. Ada di rumah Tuan Guru saya, Kiai Haji Abu Didat dari LDK. Beliau Ketua LDK Majelis Ulama Indonesia. Dan tentunya pasti para penonton masih belum banyak yang tahu mungkin ya. Jadi beliau ini menulis beberapa buku. Salah satunya adalah buku ini, Kristologi, Senjata Dakwah yang Terlupakan. Kalau biasanya orang itu menggunakan senjata dakwah itu dengan keilmuan, maka kristologi itu adalah senjata keilmuan yang wajib dimiliki oleh para dai. Setiap para dai sebaiknya memiliki bekal dakwah ilmu kristologi ini. Ini penting. Ini Kiai menulis buku setebal ini, dan ada beberapa buku yang lain. Ini beliau Kiai Haji Abu Didat, sang kristolog legend ya. Kalau zaman dulu ada almarhum Ustadz Insan Lesmoko Ginta, ada yang senior itu Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Ada foto-foto jajar-jajar itu berjajar-jajar para senior itu, diantaranya adalah sisa 1 orang sekarang, yang lain sudah meninggal dunia. Ini adalah aset bangsa Indonesia, umat Islam. Beliau adalah Kiai Haji Abu Didat. Baik, kita membahas satu hal yang penting yang selama ini banyak orang mempertanyakan ya. Mungkin nanti kita akan elaborasi satu persatu. Apa itu? Tentang penggunaan kata Allah di dalam Bible, atau di dalam, orang menyebutnya Alkitab ya, Alkitab Kristen itu. Nah, kita akan melihat beberapa Bible ya. Kalau kita bersandar kepada ini Kiai, para pendeta Kristen juga berseberangan ini.
ada yang pro, ada yang kontra. Misal, yang saya tahu pendeta MYM, Muri Wali Yanto Matalu, itu berpendapat bahwa tolong jangan hapus kata Allah dalam Bible. Karena sejak dulu orang Arab ya menggunakan nama Tuhan adalah nama Allah, begitu. Nah, ini pemirsa, kita buktikan, ini adalah Alkitab yang terbaru, TB2, terbitan yang paling baru, ya, yang paling baru, sudah paling baru, ya. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, tulisannya apa kira-kira? Tulisannya adalah, namanya adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah Bible yang terbaru. Ini. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, Allah ini kan Tuhannya orang Islam. Nah, tapi di Bible tertulis Allah, begitu. Apakah Bible itu, pertanyaannya, menuliskan nama Allah ini dengan sebenar-benarnya memang tulisan atau dalam rangka untuk memurtadkan orang-orang Islam sebetulnya? Karena begini, karena kalau di Bible yang versi bahasa Inggris, misalnya, saya ambil yang versi King James Version, ya. Kita akan buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, ya. Kitab Genesis. Tulisannya adalah God. Sekali lagi, tulisannya di sini bukan Allah, tapi God. Jadi orang-orang barat sana menyebut nama Tuhannya, ya, Tuhan orang Kristen dengan sebutan God, begitu. Oke, kita akan spill bagaimana Bible bahasa Bali sekarang. Bible bahasa Bali, Kiai. Menarik, Kiai. Karena orang-orang Kristen di Bali itu membuat, ya, merilis Bible sendiri yang berbahasa Bali. Apa mereka menyebut? Mereka menyebut nama Allah dengan sebutan Sang Yang Widiwasa. Saya akan spill, ya. Ini, saya spill. Saya blok, ya. Saya tandai saja. Ini, Sang Yang Widiwasa. Ini adalah Tuhannya orang Kristen versi bahasa Bali yang termaktub di Bible bahasa Bali. Ini, Sang Yang Widiwasa, itu adalah Allah. Kemudian kalau Yesus disebutnya ini, Yesus. Ini, Ida Yang Yesus, ya. Ida Yang Yesus. Jadi Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah, Yesus sendiri namanya Ida Yang Yesus. Kemudian kalau Allah itu Sang Yang Widiwasa, begitu. Baik, kita akan sepilkan lagi. Menariknya adalah, coba kita spill yang bahasa Arab. Ini Bible bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas, ya. Ini dari Mesir, Kiai. Yang ini yang Lebanon. Ya. Oh, ini adalah Bible bahasa Arab dari negara Lebanon. Ya. Kita akan spill yang At-Takwin atau Genesis atau kitab Kejadian yang paling awal, mula-mula. Fil bad'i khalaqallahu as-samawat wal ard. Ini sekali lagi, fil bad'i khalaqallahu as-samawat wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada awalnya, pada mula-mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini dengan jelas termaktub penyebutan nama Allah sebagai Tuhannya orang Kristen di Timur Tengah sana. Begitu. Jadi Kiai Abu Didat ini menyimpan banyak sekali Bible, termasuk Bible yang Katolik, yang legend, yang disimpan oleh Kodondi itu. Ya, itu dari Kiai. Ya. Oh, mana Kiai? Jadi Kiai Abu Didat ini simpenan koleksinya banyak sekali Bible ini. Oh, ini. Ya, ini
yang Bible yang biasanya dispil oleh Kododitan, ini dari beliau. Ini kitab suci Katolik yang ada keterangannya, ini ayat ini palsu, gitu kan? Ayat ini tidak asli. Tidak asli. Nah, ayat ini diragukan. Agaknya tidak asli. Sepertinya tidak asli, kelihatannya tidak asli begitu. Di sini ada catatan kakinya, footnote and note ada di sini. Jadi lengkap. Nah, kemudian kita akan spill di sini. Di sini apa tulisannya kira-kira? Kita akan buka kitab Kejadian. Di Alkitab yang lengkap sekali ini, legend, tebalnya segini, segede gambreng. Tulisannya apa? Nama Tuhannya disebut sebagai Allah. Oke, baik, sudah? Ya, kelihatan ya? Yang pasti penonton harus kelihatan. Nah, saya akan Atau yang itu spill yang terakhir. Arab Indonesia. Arab Yang ini. Indonesia. Arab Indonesia. Ini adalah Alkitab. LAI juga. Arab Ini Indonesia. terbitan LAI, Kiai ya. Ya. Oh, Kiai, ya ini nih. Alkitab bahasa Arab terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Menariknya, ini tebalnya segini. Terus kemudian, oh ini kira-kira tahun berapa ini? Tahun 2003. 2003 Kiai. 2003 ya. Iya. Terbitan tahun 2003, dan ini menariknya adalah di sini Indonesia Arabnya coba. Indonesia sebelah kiri ya, atau sebelah kanan bahasa Indonesia, sebelah kirinya adalah bahasa Arab. Ya. Kita lihat di sini. Coba kita spill nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya adalah, wih, sama ini. Fil bad'i khalaqallah as-samawat wal ard. Dan ini bahasa Indonesia juga minta tolong di-spill nama Tuhannya. Nama Tuhan orang Kristen adalah Allah, gitu. Masya Allah, keren ini. Kitab suci, Taurat dan Injil. Ini jadi sorotan ini. Ada Taurat, ada Injil. Padahal bukan Injil ya. Iya, ini ya notes atau Bible. Biblos ya. Kita akan lihat ya. Kita akan spill apa isinya. Isinya menarik. Ini tahunnya kitab suci 2000. Artinya 2000 ini tahun 2000 ya? Ya, 2000 dicetak, mulai cetak. Oh, terbitan dari ini bukan LAI ya? Bukan. Oh, Itu dari Christian Center Nehemia. oh dari Christian Center Nehemia. Ya. Eliezer ben Abraham. Ya. Cetakan pertama 30.000 eksemplar. Bet Yesua Hamasyah. Ini Jakarta. Ya. Menariknya adalah kita spill. Ini tidak umum kalau ini. Sangat tidak umum. Mereka menyebut nama Tuhannya sebagai apa? Mereka menyebut nama Tuhannya sebagai Elohim atau Elohim, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya upaya penghapusan nama Allah dari Bible itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama ya. Ini, termasuk ini salah satunya dari Christian Nehemia Center Kiai. Itu mereka di sini sudah nyaris sudah tidak ada nama Allah sama sekali di sini. Tidak ada. Anda mencari nama Allah di sini seperti Anda mencari uang 100 rupiah yang jatuh ke dalam lautan yang dalam. Begitu. Ya semuanya Elohim, 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 termasuk ini kayak gini. Ini pojok ini Elohim itu. Padahal aslinya Allah. Kalau Yesus di sini disebut sebagai apa Kiai? Yesua itu. Yesua ya. Ya. Saya akan spill. Kita buka kitab Matius. Oh iya, Yesua ini. Yesua Hamasyah. Ini Yesua. Ya. Ya. Inilah silsilah Yesua Hamasyah
anak Daud. Ini anak Daud, bukan Daud. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Baik, ini kita sepilkan dulu sebagai pemantik dari tema yang sangat menarik ini, karena sampai sekarang menjadi kontroversi. Para pendeta Bible, para pendeta Kristen, mohon maaf, pada pendeta Kristen sekarang ada yang pro, ada yang kontra. Pendeta MYM sangat keras menentang adanya penghapusan nama Allah dari dalam Bible, karena nama Allah itu adalah nama Tuhan yang sejati, ya, nama Tuhan yang sejati yang sudah dipakai oleh orang ribuan tahun yang lalu begitu. Ada juga para pendeta Kristen yang ingin menghapus kayak tadi ini dari Kristen Nehemia Center. Baik, kepada Kiai Abu Didat dipersilakan Kiai. Ya, baik, Ustaz Ipung dan juga Ibu Etika yang saya hormati, berkaitan dengan nama Tuhan dalam Islam sudah jelas. Allah ini nama diri Tuhan, ya. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Itu sudah clear ya. Bagi umat Islam, nama Tuhan itu sudah tidak persoalan, ya. Di mana saja umat Islam, mau di Jepang, mau di Amerika, siapa Tuhan kamu? Pasti jawab Allah, ya. Ya. Itu sudah pasti. Tidak ada lagi persengketaan di antara umat Islam tentang nama Tuhan dalam Islam adalah Allah. Nah, begitu juga tentu seluruh para nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini diamanahkan oleh Allah sebagaimana dalam surat Al-Anbiya itu ayat 21, surat 21 ya, ayat 25 itu, bahwa kami tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu untuk menyembah aku. Jadi di situ menunjukkan bahwa pertama seluruh para nabi mengajarkan suruh menyembah Allah. Tuhannya para nabi, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Nabi Muhammad, semuanya adalah Allah. Ya gitu kan? Begitu juga tentu berkaitan dengan adinnya, agamanya para nabi. Agama para nabi itu satu. Jadi Allah tidak pernah mengutus nabi selain nabi itu membawa ad-dinul Islam. Ya, Ustaz Ipung bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 132. Ini kan wasiat dari Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim kepada anak dan keturunannya. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di sini Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak dan keturunannya. Tentu anaknya ada Ismail, ada Ishak, begitu juga cucunya Yakub yang dikenal dengan nama Israel. Apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim maupun oleh Yakub kepada anak dan keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Nah, jadi pertama, Islam merupakan agama seluruh para nabi. Jadi tidak ada Allah mengutus nabi selain membawa agama Islam. Betul. Ya. Bahkan di dalam surat 3 ayat ke-67 ini, kalau lihat asbabnya turun ayat ini, itu berkaitan dengan perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dari Najran tentang agama Ibrahim. Yang 3 hari 3 malam kan? Ya, itu kan terjadi perdebatan. Kata rahib Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi. Kata orang Nasrani dari Najran, beragama Nasrani. Nah, mereka berdebat. Di depan Rasul turun ayat ini. Maka na Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang muslim. Betul. Nah, Islam itu salah satunya mengajarkan akidah tauhid. Artinya mengajarkan supaya menyembah Allah yang tunggal. Jadi Tuhannya para nabi ya Allah. Agamanya para nabi adalah Islam. Jadi kalau Ibrahim Islam, Ismail Islam, Ishak Islam, Yakub Islam, Musa Isa Islam. Nah, baru Islam disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Maka surat 5 ayat ketiga
menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Ayat inilah yang menjadikan dasar bahwa agama Islam itu telah sempurna ya ketika diutusnya Rasulullah SAW ini. Ya. Dan ditutupnya kenabian oleh Nabi Muhammad SAW itu bukti telah sempurnanya Islam. Kalau Islam belum sempurna tidak mungkin Allah tutup kenabian. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ya surat 33 ayat ke-40. Nabi Muhammad makana Muhammadun abahadim mir rijalikum walaki Rasulullah wa khatamun nabiyin. Jadi dengan kesempurnaan Islam itu ditutup kenabian oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kaitannya tentang kata Allah ya. Jadi kalau dalam Islam sudah clear. Tadi antum coba mengurai dari beberapa Bible ya, baik yang bahasa Arab ataupun yang bahasa-bahasa yang lainnya ya. Yang misalnya LAI dengan yang Arab Indonesia juga menggunakan kata Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau berbicara ini itu benar itu. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi Allah itu Tuhan yang sesungguhnya yang wajib disembah. Jadi kalau mau jujur, sebagaimana ajakan Quran ya. Nah, ini kaitan dengan nama Allah. Bahwa semua para nabi menyerukan supaya menyembah Allah. Baik, jelas dalam Quran sudah jelas itu banyak ya. Hanya bedanya dengan nabi-nabi seperti Nabi Muhammad kan selalu diawali dengan ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Nuh begitu juga. Nabi Hud juga begitu, ya qaumi. Tapi ujungnya apa? Suruh menyembah Allah ya. Jadi tidak menyembah yang kecuali menyembah Allah. Nah, dalam perjalanannya tentunya kalau bicara Nabi Ibrahim juga Tuhannya Allah. Nabi Musa Tuhannya Allah. Karena Allah nama diri Tuhan. Maka agama para nabi semuanya sama, yaitu Islam, maka Tuhannya juga sama. Nah, bagaimana Nabi Musa? Apakah Tuhannya Nabi Musa bukan Allah? Tuhannya Allah. Nabi Isa? Allah. Nah, jadi Nabi Isa juga Tuhannya adalah Allah. Adapun berkaitan dengan menuhankan kepada Isa Al-Masih, Quran sudah menjelaskan, meluruskannya, mereaksikannya, sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 72 ini. Nah, kalau berbicara banyak dalam konteks, mungkin dalam misi penginjilan itu memang kan prinsipnya kalau dalam kitab 1 Korintus 9:20 kata Paulus ya, yang sebagai rasul di dalam kekristenan, kalau ingin memenangkan orang Yahudi, aku harus seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Kalau aku ingin memenangkan orang yang berhukum Taurat, aku harus seperti orang yang berhukum Taurat. Makanya kan tadi yang bahasa Bali ya, Sang Yang Widiwasa menggunakan dengan Tuhannya di agama Hindu. Nah, karena misinya untuk orang Hindu yang orang Bali yang beragama Hindu. Betul. Nah, tentu kan untuk menggarap orang Islam ya lewat pendekatan Islam. Makanya kan ada buku judulnya Keselamatan dalam Islam, tapi yang nulis pendeta Rudi Muhammad Nurdin. Kenapa dibikin keselamatan dalam Islam? Kata dia kalau bikin keselamatan dalam Kristus, orang Islam tidak mau membacanya, maka harus mengikuti Rasul Paulus. Jadi kalau ingin menangkan orang Yahudi harus orang Yahudi. Nah, tentu kalau ingin menangkan orang Islam harus orang Islam. Makanya kan sekarang banyak yayasan-yayasan memakai nama Islam. Situsnya juga sama Isa dan Al-Fatihah. Seperti itu, ya kan? Ini situs yang menjebak, bukan situs Islam, tapi kan di situ jelas itunya Isa dan Islam. Al-Quran, Isa dan Islam, ya, Al-Fatihah. Itu kan banyak. Bahkan ada yayasan Islam Al-Hanif. Tapi bukan Kristen. Yang punya M. Simanung Khalid. Itu di Batam tuh yayasan Islam Al-Hanif. Di Jakarta Selatan ada yayasan Jalan Ar-Rahmah. Ada yayasan Nur Kalimatullah di Cinere. Nah, tapi ini yayasan-yayasan non-muslim. Nah, dengan menggunakan nama-nama Islam ini, sebetulnya ini sumber konflik juga. Sumber konflik gesekan itu karena menggunakan nama-nama Islam. Jadi kalau dalam Islam kan tidak boleh kita dakwah dengan cara tidak jujur ya. Jadi saya tidak setuju kalau ada mungkin
kalangan muslim yang menggunakan nama-nama yang sudah menjadi namanya di kalangan Kristen ya, karena itu tidak sesuai. Kita jujur saja gitu. Nah, termasuk kaitan dengan nama Allah, tentu Yahudi Nasara itu dulunya berakidah tauhid, menyembah Allah yang tunggal. Tapi dalam perjalanannya banyak mengalami distorsi, perubahan-perubahan. Nah, sehingga banyak bercampur aduk antara firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan, termasuk pengadopsian dari agama-agama pagan kan. Nah, sehingga itu terjadi distorsi. Maka ketika Allah mengutus Rasulullah SAW, diperintahkan untuk mengajak kembali. Ini kalimat Quran itu indah. Kalau dalam Bible Matius 28 ayat 19 tuh, di situ pergilah ke seluruh dunia, ya kan? Jadikanlah seluruh bangsa beriku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tapi kalau Islam tidak begitu. Mari kita lihat dalilnya, surat 3 64 itu. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, di situ katakan wahai Muhammad kepada ahli kitab, marilah kalian kembali. Indahkan ajakan Quran. Jadi tidak memaksa, marilah kalian kembali. Kenapa harus kembali? Karena dulunya akidahnya tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan Allah yang tunggal. Marilah kalian kembali kepada satu kalimat, satu ketentuan, satu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami. Siapa kami di situ? Muslim. Kamu ahlul kitab. Apa? Jangan mempersekutukan Allah. Artinya umat Islam ini, kita sebagai seorang muslim punya kewajiban mengajak kembali kepada kaum ahlul kitab itu kembali kepada kalimat yang satu, yaitu hanya menyembah Allah yang tunggal. Jangan mempersekutukan, jangan mempertuhankan selain Allah. Tapi kalau mereka tidak mau, apa kata Allah dalam ayat itu? Isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami adalah orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri hanya kepada Allah yang tunggal. Masya Allah. Nah, jadi justru di sini pentingnya kita bagi kader-kader dakwah itu untuk mengajak kembali kaum ahlul kitab ke jalan tauhid, hanya menyembah kepada Allah Rabb yang sesungguhnya. Jangan juga kita terjebak dengan konsepnya dalam kanun al-ilmannya Kanisa Ortodoks Syria. Kami percaya kepada satu-satunya ilah, yaitu Allah Bapa, dan satu-satunya Rabb, yaitu Isa Al-Masih, putra Allah yang tunggal. Sementara kan ada juga kayak kita terjebak juga bahwa ini tauhidnya sama dengan Islam. Bagaimana Robnya Isa Al-Masih, kita Robnya Allah kok. Nah, jadi kan sering juga terjebak dengan tentu dengan gayanya. Kalau Ibu Etika kan sudah paham bagaimana gayanya Mas Bang Nursena kan, dengan kosnya itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita punya tugas mengajak kembali baik itu al-Yahud maupun Nasara untuk kembali hanya menyembah Allah yang kepada tunggal. Allah yang tunggal, Allah yang satu. Jadi di situ nah kalau melihat di dalam Bible kan berbeda-beda, ya berbeda-beda, termasuk yang berbeda-beda. Misalnya satu dalil yang sering dijadikan argumen, saya teringat juga kepada pencetak buku itu tuh, penggagas Alkitab yang tahun 2000 tuh, Alkitab 2000. Dia ingin menghilangkan kata Allah itu karena dia lebih condong dengan, kan beliau ini sangat dekat dengan tentara Zionis itu. Yang namanya Suradi bin Abraham itu. Iya, Suradi, almarhum. Ya, sudah meninggal. Ya. Dulu pernah debat sama ya, dengan Pak Wasil. Jadi beliau itu sangat benci kepada yang berbau Arab, berbau Islam. Makanya lahirlah Alkitab ini. Nah, justru jadi dilematis juga dia, ya kan? Nah, termasuk sekarang misalnya ada sebagian di kalangan Kristiani sendiri kan yang ingin menghilangkan. Nah, ini sudah terbukti dengan adanya ini kan sudah dihilangkan kata Allah. Nah, jadi tugas kita tuh ajak kembali ke jalan tauhid. Nah, seandainya kata Allah itu dihapus seperti ini,
di sini kan. Bagaimana untuk mengembalikan surat 3 ayat 64 ini? Kembali kepada kalimatun sawa itu, kalimat yang satu ya, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Itu menjadi problem. Itu saja. Ya. Jadi ada yang berpendapat dari kalangan umat Islam itu mempertanyakan tentang pencantuman nama Allah di sini, sementara pencantuman nama Allah di sini itu menyekutukan Allah di sini. Begitu Kiai. Contoh, Allah di sini menyesal, begitu kan? Allah istirahat, begitu di sini. Artinya dari umat Islam itu merasa risih atau merasa mau protes apa ini atas itu ya maksudnya. Oh ya. Kalau misalnya di dalam kitab Yahudi maupun kata dalam Bible lah begitu ya. Banyak kalimat-kalimat seperti atau kisah-kisah para nabi. Nabi Nuh mabok-mabok, Nabi Lut berzina dengan kedua putri kandungnya sampai punya anak. Tentu oleh Quran tidak dibenarkan. Oleh Quran yang begitu dikoreksi, diluruskan. Karena Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dia sebagai musaddiq. Musaddiq asal kata dari sadaq, membenarkan. Memang Allah telah turunkan kitab sebelum Quran ini, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam. Itu dijelaskan, dibenarkan oleh Quran. Kalau orang Islam tidak percaya Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dia sudah murtad, dia kafir. Karena itu bagian daripada rukun iman dalam Islam, ya, dalam agama kita. Begitu juga orang Islam yang tidak percaya Isa sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah, dia murtad. Karena itu bagian keimanan kita. Tapi terhadap kitab-kitab yang sebelumnya yang telah mengalami distorsi, mengalami perubahan-perubahan, seperti kisah para nabi, misalnya kisah perzinahan Daud dengan istrinya Uria itu, oleh Quran dikoreksi. Coba antum lihat di surat 5 ayat 78, lu innal ladzina kafaru mim bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asqanu ya'tadun, telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang kafir dari keturunan Israel, keturunan Yakub, ya, lewat lisan Daud dan lewat Isa putra Maryam yang demikian itu karena mereka melampaui batas. Bayangkan saja, mana mungkin Allah menurunkan kitab Zabur atau mungkin mereka menyebut Mazmur atau Mazamir, lalu diceritakan dalam kitab yang diterima oleh Daud dia berzina dengan bini orang. Kan tidak mungkin. Ya, Batseba itu. Nah, oleh Quran dikoreksi, diluruskan. Begitu juga berkaitan tentang penyaliban Isa Al-Masih. Oleh Quran dikoreksi. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subihal. Orang Yahudi mengklaim kami telah membunuh Isa Al-Masih Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Bahkan tidak menyalibkannya. Walaupun di kalangan Ahmadiyah berkeyakinan Nabi Isa disalib. Cuman tidak mati di tiang salib, pingsan di tiang salib, diturunkan oleh muridnya. Baru setelah umur 120 tahun Isa wafat dan kuburannya ditemukan di Kanyar di itu Ahmadiyah. Nah, berarti kan di sini ada kesamaan dengan kaum Kristiani, meyakini Isa Al-Masih disalib. Hanya beda kematiannya. Kalau di dalam Kristiani kematian di tiang salib, kalau Ahmadiyah matinya bukan tiang salib, hanya pingsan di tiang salib itu. Tapi dua pandangan ini oleh Quran dikoreksi. Karena Nabi Isa tidak pernah mengalami penyaliban, tidak pernah mengalami pembunuhan. Bahkan bisa dibuktikan bahwa Nabi Isa itu selamat. Tentu antum ya, Ustaz Etika sudah tahu bagaimana ketika katanya Nabi Isa ditangkap, murid-muridnya lari semua. Lari semua. Lah kalau lari, mungkin dia tahu itu bukan gurunya. Iya betul.
biar itu tangkap aja gitu kan. Lah kalau gurunya misalnya saya punya murid, ya saya digebukin orang, murid saya pasti tolong saya. Kalau ini ditangkap tapi lari semua, berarti dia selamat. Satu. Dan orang yang lain memandang diserupakan gitu. Nah, makanya kan Al-Quran kan diserupakan kepada Isa. Jadi yang lain taunya itu Yesus. Nah, itu. Ini kan satu ya, murid-muridnya pada lari tunggang langgang semua. Kemarin bukan pendeta, Pak Lamsen Naibaho itu mempertanyakan Kiai di konten YouTube-nya. Katanya, tolong umat Islam jawab, katanya. Apa tujuan Allah kok menyerupakan wajah Yesus Kristus sehingga ini bikin gaduh katanya seluruh dunia sampai sekarang. Apa alasannya Allah katanya? Apa tujuannya Allah kok bikin gaduh umat manusia sehingga menyerupakan wajahnya Yesus sehingga bikin gaduh sampai sekarang katanya. Ya, jadi kalau bicara Lamsen Naibaho itu udah sering dulu ikut pengajian saya. Saya sudah tahu beliau, ya. Beliau kan orang Advent, ya. Jadi ya kalau Advent ini kan selalu juga lewat pendekatan Islam itu. Jadi kayak Islam Al-Hanif di Batam itu orang Advent. Gayanya. Begitu juga yang aku jadi Warokoh bin Naufal, pendeta Robert Paul Walleyan orang Advent. Juga bikin buku tentang kebenaran yang terungkap dari Al-Quran. Di atasnya pakai Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya pakai lambang salib. Lalu terangkan dalam buku itu, apakah ada dalam Quran Tuhan yang jadi manusia? Ada. Mana? Tuh kata Rabbin Nas. Rabb itu Tuhan, Anas itu manusia. Siapa Tuhan yang jadi manusia? Itulah Isa Al-Masih. Jadi padahal artinya, Kiai luruskan dulu artinya. Rabbinas itu bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi Tuhannya manusia. Maka ketika terjadi dialog di Bekasi tahun berapa lah ya, waktu itu yang ya cukuplah yang menghadapi ini seorang mualaf, tidak perlu dengan seorang ulama. Pak Robert ini ada seorang mualaf kita, Chinese dari Katolik, dia sudah masuk Islam. Ternyata Pak Robert ini bukan ahli tafsir Quran. Ini kata seorang mualaf ya, mengaku dia, tapi ahli pemelintiran Quran. Nah, bagaimana Rabbinas diartikan Tuhan yang jadi manusia, itu Isa Masih. Rabbinas itu Tuhannya manusia. Makanya kembalikan analoginya. Coba Pak Robert, Anda bandingkan anjing Robert dengan Robert anjing. Sama nggak kira-kira? Mas Ipung? Beda. Kalau anjing Robert apa artinya? Anjing milik Robert. Kalau Robert anjing. Anjing. Nah, itu kalau mengartikan Rabbinas diartikan Tuhan yang manusia itu. Nah, baru terdiamlah Robert Walleyan yang aku Warokoh bin Naufalnya Ahmad Mosodek. Jadi Ahmad Mosodek aku jadi Rasul, bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Warokohnya itu Robert Paul Walleyan. Nah, ketika bertemu dengan saya di Bandung, saya bilang Pak Robert ini memang ahli, kata saya. Ahli Al-Quran, ahli Alkitab yang luar biasa. Akhirnya saya kasih waktu itu Alkitab yang versinya yang terjemahan dunia baru itu ya. Yang sejauh Pak. Jadi saya tunjukkan itu kepada saudara Robert. Coba Anda baca di Matius 17 ayat 21. Di ayat 21 tidak ada kalimatnya. Coba, dia kan lama. Alasannya tidak bisa baca karena ketinggalan kacamata. Saya kasih kacamata kan? Oh, ketinggalan kacamata. Nggak bisa baca karena nggak ada kalimatnya. Nah, Matius 17 ayat 21. Ini nih, Kiai. Ya. Yang ini. Yang terjemah dunia baru. Ya, ini kan saya suruh bacakan kepada saudara Robert itu. Matius 17 ayat 21. Yang Tuhan begitu ya? Bukan. Sudah ketemu? Lama Pak Robert tidak bisa baca, Bu. Nah, kenapa nggak bisa baca? Alasan ketinggalan kacamata. Saya kasih kacamata saya. Nggak bisa baca juga. Bagaimana? Orang nggak ada kalimatnya di situ. Kosong. Nah, kosong tuh.
Ini minta tolong di-spill ya. Jadi Robert Walian tidak bisa baca ayat ini. Yang 21 ini. Yang ada warnanya pink. Nah, tidak bisa baca saudara Robert. Alasannya ketinggalan kacamata, padahal memang nggak ada kalimatnya. Apa yang bisa dibaca? Misalnya di Matius 18 ayat 11. Matius 18 ayat 11. 18 ayat 11. Suruh baca. Kosong memplong ini. Nah, Ada perbedaan memang dunia baru dengan nah, jadi Pak Robert tidak bisa baca. Nah, sementara yang ini, yang Arnoldus Ende ada catatan kaki di bawah. Coba dicek di sini. Apa di situ? Saya bacakan yang Ya. catatan kaki. Ya, catatan kakinya. Di bawah. Ya. Apa? Kalau yang ini catatan kaki saya bacakan ya. Ya. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa. Ini Nah, jadi ditambah titik 2 dan Ya. berpuasa. Coba minta tolong di-spill. kan dijelaskan tidak Yang asli. ya di keterangan LAI ada juga di websitenya LAI. Yang nih catatan kaki ini yang ditandai kotak ini. Iya, ketemu ya. Ayat ini tidak asli ya. Begitu. Oke, clear ya. Nah, makanya saya ketika saya dikasih Alkitab ini dari seorang pengurus PGI, Bu, Ya. yang kabar baik untuk Anda, good news for you itu. Heeh. Saya menanyakan saja, ini kan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang mana yang terjemahkan? Yang Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau Indonesia ke bahasa Inggris seperti tadi yang Arab Indonesia? Apakah yang Indonesia mengambil terjemahan dari Arab atau yang sebaliknya? Ya. Kalau Al-Quran dan terjemah kan jelas, ini Al-Qurannya, ini terjemahnya kan. Nah, kalau mungkin dilihat yang tadi, ya, yang Matius, kalau di sini kan akan kelihatan, yang bahasa Inggrisnya nggak ada, kok yang bahasa Indonesia jadi ada. Maka kami sempat bertanya, ini menerjemahkan, misalnya yang tadi yang Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang sesat. bahasa Indonesia, yang bahasa Inggrisnya sebelahnya Bahasa Inggris 11-nya ada. kosong. Maka saya tanya, ini yang bahasa Indonesia ini menerjemahkan dari yang sebelahnya, yang bahasa Inggris. Ini minta tolong di-spill ya. Ini kan typo ya, apa bukan typo, ditandai dengan warna hijau ya. Ini yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris yang ini kosong, yang bahasa Inggris. Yang Indonesianya ada. Nah, kanan kiri ini. Pertanyaannya, yang bahasa Indonesia ini dapatnya dari mana? Belinya di mana? Nah, begitu. Baik, sudah clear? Pemirsa bisa saksikan ya, kanan kiri oke. Nah, yang kanan sama kiri ini tidak sinkron, satunya kosong, satunya dapat dia dari mana? Pertanyaannya, ini belinya di mana? Kulaannya di mana? Nah, begitu. Atau yang bahasa Indonesia ini menerjemahkan dari yang sebelahnya, bukan? Iya. Nah, kalau dilihat di sini, ini dulu yang surah di Ben Abraham. Ya. Ketika kami bertemu di tempat dia di proklamasi itu. Ya. Ada nggak dalil di dalam Bible itu bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Wah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau ada, saya ikut Anda, kata saya. Tapi selalu berdalih ada. Digunakan Yohanes 13:13 itu. Iya. Ya. Nah, tentu itu yang sering digunakan. Tapi kalau baca yang Arab Indonesia, itu lucu juga jadinya. Maka dengan Pak Insan saya, ketika ada yang ini, dilihat yang Arab Indonesia, yang itu. Bagaimana yang Arabnya pakai bahasa Indonesianya? Karena itu jadikan dalil bahwa ada. Macam-macam terjemahannya. Iya. Kita ambil yang dua ini ya Bu ya, yang Arab Indonesia, yang sama-sama terbitannya dari LAI. Nah, nanti mungkin Ustaz Jayatika bisa ini bagaimana dalam bahasa aslinya sendiri. Ya. Saya akan buka ini Yohanes pasal
13 ayatnya 13. Yang bahasa Indonesia sebutannya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, koma, dan katamu itu tepat, koma, sebab memang akulah guru dan Tuhan, titik. Saya bacakan yang versi bahasa Arab. Antum tad'unani mualliman wa sayyidan wa hasanan. Ini taf'aluna li'annani hakadha ana. Ini saya ulangi lagi. Antum tad'unani, kalian itu memanggil aku, mualliman wa sayyidan, guru dan tuan. Sayyidan itu tuan yang dihormati. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, kan begitu kan. Wahasanan, dan kamu benar, betul sekali, tepat itu. Taf'aluna ini li'annani hakadha ana, itu tepat karena hakadha itu aku gitu. Guru ya, Tuhan ya saya. Iya. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan juga. Ya. Masalahnya bedanya sih satu huruf ya Bu ya. Cuman mananya jadi jauh juga kalau di lain juga, versi-versi lain juga ada yang Tuhan, ada yang macam-macam. Ya, termasuk yang terjemah dunia baru yang Saksi Jehovah itu Tuhan. Karena jelas dia Unitarian kan. Ya, jadi saya jujur saja, motivasi kira-kira ya, ini kita analisa saja. Ini membuat Indonesia Arab. Sasarannya untuk siapa, Bu? Untuk orang Islam. Karena kalau untuk orang Kristen Arab di Indonesia tidak ada Kristen Arab kan? Hampir tidak ada. Tapi sasarannya untuk orang Muslim tentunya. Tapi bagi kita ini kitab ini malah jadi berguna juga. Nah, ketika tadi berdalih Yohanes 13:13, makanya Mas Nandar itu kan pernah dengan Saifuddin Ibrahim. Iya. Nah, akhirnya saya kasihkan Mas Nandar Alkitab saya. Nah, itu ayatnya jelas di situ. Antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Nah, jadi banyak justru kita bisa menjelaskan lebih ini lagi. Versi LAI kan juga ganti-ganti, ada yang Tuhan, terus ganti lagi revisi Tuhan, ganti lagi Tuhan kan. Ya kayak tahun-tahun 60-an tuh di pasti yang lama yang kelingket Tuhan TOWAN Tuhan. Yang kelingket. Ya, jadi itulah banyak mengalami berulang. Oleh karena itu Quran itu mengoreksi semua terhadap penyimpangan-penyimpangan ya. Nah, mungkin bagaimana saja itu kan tentang kata Allah ya. Yang kata Allah itu dalam versi Hebrew-nya atau bagaimana itu kalau melihat yang ini ya. Yang jelas kalau para nabi semua menyerukan supaya menyembah Allah yang Maha Tunggal ya. Adapun terjadinya distorsi ya, kita harus mengajak untuk meluruskan kembali hanya menyembah kepada Allah yang tunggal. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kata Allah ya, jadi kan kita tahu karena para nabi ini berasal dari wilayah Timur Tengah ya, bangsa Semit asalnya dari sana. Kemudian nama ini sebenarnya paralel. Nama ini kayak nama Charles kalau dalam bahasa Belanda jadi dari Spanyol jadi Carlo ya, Belanda jadi Karel ya. Sama nama Yesus juga jadi Yesua, Yesus, Jesus, Jesus, Gesu, macam-macam. Jadi paralel tapi merujuk pada satu orang yang sama ya. Sama juga dengan nama Allah karena pada awalnya agama tauhid ini kan turun di wilayah Timur Tengah, bangsa-bangsa Semit. Jadi ada kalau menurut Rabbi Tovia waktu itu mengajarkan ke saya, nama Tuhan yang awal itu sebetulnya Allah, tapi dalam tiga bahasa. Dalam bahasa Ibrani disebut Elah ya. Elah kita bisa lihat banyak diantaranya di Nehemia 5:1 ya. Di sini tertulis Besam Elah Yisrael Aleihon. Jadi Elah itu Tuhan orang-orang Israel. Ada kata Elah di dalam kata Tanakh ya Ibrani. Kemudian bahasa Arab jelas pakai Allah ya. Kemudian kalau kita lihat teks paling kuno dari yang lengkap kan di Peshitta ya. Yeah. Alkitab paling
kuno ya, yang lengkap kan ada di Peshitta. Peshitta ini kan pakai bahasa Syriak, Aramaik maksudnya, bahasa Suryoyo, bahasa di mana yang dipakai oleh Yesus Kristus, Nabi Isa pada waktu beliau masih hidup. Jadi dalam bahasa Ibrani Elah, dalam bahasa Arab itu Allah, dalam bahasa Suryani tergantung Aramaik ini. Kalau yang bagian barat itu Aloho, yang bagian timur itu Alaha. Ini kalau bisa di zoom ya. Ini saya baca teks dalam bahasa Aramaiknya. Ini katanya sama ya. Ini idhova dan gafre ini doumrin burislam dohlin me aloho men aloho. Jadi maksudnya Allah aloho. Jadi maksudnya pada saat itu orang-orang di Yerusalem, ada orang-orang di Yerusalem yang takut kepada Tuhan, men aloho. Sama kalau bahasa Arab min ya, karena bahasa Syriak itu mirip, bahasa Aramaik mirip banget dengan Arab, antara Arab serumpun dan Ibrani, serumpun. Nah tulisannya aloho. Kalau yang bagian timur alaha sama. Ini ya olaf lomat, kalau sana bukan alif, olaf lomat, kemudian he dan olaf ya. Jadi sama ini kata aloho atau alaha sama ya. Aloho, alaha, elah dan Allah. Itu mengacu pada satu yang sama, satu hal yang sama, walaupun penggunaannya nanti secara spesifik agak berbeda. Cuman kita tidak akan bahas di sini karena terlalu panjang nanti penggunaannya secara spesifik. Jadi maksudnya nama ini paralel, dan memang nama Tuhan itu dari dulu namanya ya Allah, Eloah tadi, Elah dalam bahasa Ibrani, kemudian Allah dan Alaha atau Aloho dalam bahasa Aramaik. Ini mengacu pada Tuhan yang sama kalau Nabi mengatakan, tapi Tuhan yang tauhid ya. Nah kalau dalam bahasa Arab Allah itu kan memang sekarang dipakai juga di Alkitabnya LAI ya. Nah kata masalahnya begini, dalam perspektif Yahudi itu nama Tuhan itu banyak, ada Yod-Heh-Vav-Heh, ada Elah, ada Elohim, ada El, ya, ada El Shaddai kan, dan sebagainya, yang ada 7 nama kudus ya. Itu banyak nama, ada 70, tapi yang paling kudus 7. Nah, nama-nama ini kalau dalam beberapa kitab Bible yang versi Inggris tidak dirubah, karena nama kan tidak diterjemahkan maksudnya. Ya, nama kalau diterjemahkan kan jadi lain. Sulit ya. Kayak Yod-Heh-Vav-Heh diterjemahkan dengan Tuhan T besar Huha kan juga sulit, karena akhirnya nama karena diterjemahkan jadi bermasalah gitu loh. Ya, misalnya kata Elohim kan pada awal Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz, kata Elohim di situ diterjemahkan Allah menciptakan, itu sudah pas. Tapi pada saat Elohim dipakai karena dalam bahasa Ibrani Elohim itu salah satu nama Tuhan. Dalam perspektif Yahudi, di mana orang Yahudi juga tidak berani mengatakan Elohim. Jadi orang Yahudi itu sangat takut menyebut nama Tuhan berdasarkan Ulangan 58 28 29. Jadi mereka kalau menyebut nama Tuhan ini sangat takut, karena takut dengan kutukan 7 turunan. Jadi kalau YHWH itu mereka nggak akan keluar, disuruh ngomong pun mereka nggak akan diganti dengan Adonai atau Hashem. Nah, kalau menyebutkan Yahweh, Elohim, berarti dia bukan orang Yahudi, dia seorang Kristen, karena dia tidak memakai tanah, aturan dalam tanah kan. Nah, jadi kata Elohim ini kalau menyangkut nama Tuhan, orang Yahudi itu selalu mengacu pada tunggal. Karena itu Bereshit bara Elohim yang dipakai kata kerja bentuk ketiga tunggal, karena dia tunggal. Tapi dia bisa juga dipakai yang dalam arti malaikat-malaikat, berarti jamak. Dewa-dewa juga disebut Elohim, berarti itu bisa jamak. Jadi tergantung konteksnya. Nah,
masalahnya El-Ain menjadikan Elohim dengan kata Allah-Allah semua. Jadi baik yang maknanya malaikat juga Allah-Allah, dan yang maknanya dewa-dewa juga Allah. Jadi kan seolah-olah Allah itu yang harusnya hanya persoalan pronouns menjadi banyak makna yang tidak sesuai dengan kaidah Allah dalam Islam gitu kan. Kalau kami sebagai umat Islam, Allah ya proper names, nama. Sementara kalau dipakai di LAI, karena Elohim tadi bisa juga jangan ada Allah-Allah lain, mereka mengatakan Elohim Aherim, ya berarti karena Elohim itu Allah, jadi Allah-Allah lain. Seolah Allah ini jadi bukan sosok yang personal pronoun, jadi dewa-dewa lain kan, identik dengan itu. Jadi penggunaan Allah tidak sesuai dengan Allah yang memang ada dalam Quran gitu. Jadi kata Allah ada yang digunakan tepat, ada yang tidak, karena tadi terjemahkan dari Elohim yang jadi maknanya memang kalau bisa dilihat macam-macam. itu di LAI ya ada yang tidak sesuai, kayak para Allah atau Allah lain kan gitu. Itu memang tidak tepat, betul. Dan kalau dibedakan dalam bentuk huruf besar, huruf kecil, tapi kan pengucapan nggak ada bedanya saja, kan sama. Dan lagian dalam huruf Ibrani kan nggak ada huruf kecil, huruf besar gitu. Nah itu yang jadi masalah ya. Yang jadi masalah ini penulisannya beda-beda, tapi kalau diucapkan kan sama. Terus dengan makna yang berbeda dari kata Allah dalam bahasa Arab. Nah itu mungkin yang bermasalahnya ya. Artinya yang tidak tepat penggunaan kata Allah. Terutama kata Elohim yang digunakan ya. Karena Elohim itu banyak makna. Hakim-hakim juga disebut Elohim. Siapapun yang berkuasa itu disebut Elohim. Bahkan Musa itu disebut Elohim di Keluaran 71 ya. Tadi saya sudah save di Keluaran 71. Musa juga disebut Elohim ya kan di sini. Vayomer Adonai El Moshe Re'eh Netatiha Elohim Lefar'au. Aku angkat engkau menjadi Elohim tuh Allahnya Fir'aun gitu. Jadi bukan berarti Moses ini Elohim juga, dan aku mengangkat engkau sebagai Allah orang Israel kan, jadi disebutkan jadi Allah. Padahal Allah itu bukan di sini artinya juga bukan Allah yang kita sembah gitu. Dalam bahasa Ibrani Elohim siapapun yang punya kuasa, baik itu hakim, baik itu nabi, semua disebut Elohim. Tapi tetap ada kata-kata Allah yang tepat juga di dalam LAI itu. Ada kata seperti yang pertama, Beresit, contohnya salah satunya Beresit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu tepat, itu Allah di situ digunakan. Ya jadi kan? Ada yang tepat, ada beberapa yang tidak sesuai. Karena tadi kata Elohim dalam bahasa Ibrani itu banyak makna tergantung konteksnya. Diterjemahkan dengan konteks perspektif yang berbeda gitu loh. Saya susah. Kayak misalnya bahasa Inggris kan gini, kalau kita tertangkap basah, kalau bahasa Inggris caught red-handed, tertangkap basah kan bahasa Inggrisnya caught red-handed. Tapi kalau kita terjemahkan hanya dengan kata-kata, oh dia tertangkap tangannya merah, kan nggak ada artinya. Padahal kan dalam perspektif bahasa Inggris caught red-handed itu adalah tertangkap basah gitu. Kalau kita ngomong tertangkap basah, orang Inggris juga bingung, kok tertangkap, kok basah semua kan gitu. Tidak melihat konteks, mana konteksnya. Sama ini karena problemnya tadi kata Elohim yang maknanya itu banyak. Jadi disamaratakan hanya dengan Allah gitu loh. Sehingga menimbulkan problem di sini. Itu ceritanya. Jadi mungkin harus dipilah-pilah lagi, atau bagaimana nanti bisa dipertimbangkan lah semuanya dengan informasi yang sedikit. Sebenarnya kalau mau dibahas dari konteksnya apa, awalnya apa, itu bisa, tapi waktu kita kan tidak ada ya. Dari saya kasih contohnya, konteksnya awalnya bagaimana, kenapa jadi Elohim, itu cukup jelas. Cuman karena waktu kita terbatas, jadi saya kira secara global seperti itulah kira-kira dari saya. Jadi jadi jelas ya tadi ya. Sudah sangat jelas sekali. Karena bahasa Ibrani, bahasa Aramaik itu dengan bahasa Arab bahasa serumpun ya. Jadi kalau ada kesama-sama dengan kita dengan Mas Lia itu kan bahasa serumpun, kan masih banyak yang kesama-sama ya. Baik,
kita akhiri. Alhamdulillah, ini mungkin bisa menjadi bahan ilmu pembuka ya, pembuka untuk kawan-kawan, saudara-saudara, para ustadz sekalian, para ustadzah sekalian yang sedang mencari referensi tentang mungkinkah nama Allah akan dihapus dari Bible. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya, insyaallah next time. Dan ini tumpukan buku, saya berada di samping tumpukan buku. Pernah viral di Kota Malang itu, ada penjual buku yang waktu malam hari ketika semua sudah tutup, beliau buku-bukunya tetap berada di luar tokonya, nggak ditutup tokonya tapi ditinggal pulang. Terus kemudian ditanya sama orang-orang, kenapa Pak kok nggak sampean tutup saja itu tokonya, kan nanti bisa hilang bukunya, bahaya itu, eman, itu hartanya Bapak. Jawabnya gimana Ustaz Kiai? Jawabnya begini, kalau sampai ada buku saya yang hilang, berarti Indonesia sudah maju, katanya. Itu toko buku bekas Kiai di Kota Malang, katanya. Kalau sampai ada yang hilang satu saja dari buku saya itu, malam hari ada yang ngambil, berarti Indonesia sudah maju. Berarti orang-orang bawa pulang buku, mencuri buku ya. Butuh ilmu ya. Berarti Indonesia sudah maju. Nyatanya tidak ada satupun buku itu tiap hari yang hilang. Utuh ya? Utuh Kiai. Nah ini beliau ini, harta beliau yang paling berharga di sini adalah buku daripada harta-harta beliau yang lain. Beliau lebih menganggap tanah ya, berlian, emas, rumah dan lain sebagainya itu tidak lebih berharga daripada buku ini, daripada ilmu. Tapi masih banyak yang di rumah di dalam itu buku. Di dalam Kiai. Wush. Karena di sana nggak muat, jadi kesini di belakang. Ya. Perpustakaan. Ya. Baik. Harusnya gede perpustakaan pribadi gitu. Kita akhiri. Barakallahu fikum. Demikian. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih telah menonton. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Oh cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين